Kalau pemimpin zalim, tidak adil, egois, pemimpin korup, maka yang terjadi adalah demonstrasi demi demonstrasi, kerusuhan, kekacauan, dan akhirnya pemimpin itu Saudara sekalian, Shalom, sangat bersyukur bahwa kita masih diberi kehidupan dan saya percaya manakala kita masih hidup, selalu ada kesempatan supaya kita bisa berbuat sesuatu bagi sesama. Saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan renungan pendek yang saya beri tema doa untuk pemimpin negara. Teksnya diambil dari Mazmur 61 ayat 7-9. Berbunyi demikian. Tambahilah umur raja, tahun-tahun kehidupannya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya. Sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Saudara sekalian yang kasih, yang kita baca tadi adalah tentang raja. Pemazmur mendoakan raja. Karena raja adalah pemimpin negara, pemimpin bangsa yang bertanggung jawab untuk memberi suasana tentram, damai, aman, sekaligus makmur dan penuh dengan kebersamaan. Dalam zaman dulu memang belum ada sistem pemerintahan presidensial, belum ada demokratisasi. Yang ada dan lazim adalah raja. Raja itu adalah pemimpin negara yang sebenarnya berfungsi sebagai pembuat undang-undang atau penentu undang-undang, sebagai eksekutif, pemimpin negara, bangsa, tapi juga dia yang berfungsi sebagai pemberi keadilan. Fungsi yudikatif ada di sana. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, pemazmur mendoakan raja. Mengapa? Karena raja itu kalau hidup dan memerintah sesuai dengan titah Tuhan, dalam konteks ini Raja Israel, maka dia akan memerintah dengan bijak, memerintah dengan selalu peduli kepada semua lapisan masyarakat, memerintah dengan selalu mengedepankan kepentingan nusa dan bangsa. Dan karena itu pemazmur mendoakan supaya raja diberi umur panjang, tahtanya turun-temurun, artinya tahtanya lestari. Saudaraku, dalam perspektif zaman, kalau pemimpin zalim, kalau pemimpin tidak adil, kalau pemimpin egois, pemimpin korup, maka yang terjadi adalah demonstrasi demi demonstrasi, kerusuhan, kekacauan, dan akhirnya pemimpin itu dipaksa mundur. Dalam konteks zaman kita sekarang, sudah kita hidup di negeri tercinta Indonesia, kita punya sistem pemerintahan adalah presidensial, kita harus mendoakan Presiden Prabowo Subianto. Kita doakan supaya dia bisa menjadi pemimpin yang selalu dengar-dengaran kepada kebenaran yang lazim, dengar-dengaran kepada suara rakyat, selalu membuka mata, melihat apa yang menjadi kesulitan masyarakat. Jangan sampai pemimpin itu hanya mengedepankan popularitas, mau cari nama, tapi abaikan keadilan, abaikan hukum, abaikan masyarakat. Saudara, karena itu kita doakan pemimpin kita supaya dia menjadi pemimpin yang baik sehingga dia bisa mengatur segala sesuatu secara baik, secara politik, ekonomi, sosial, dan dengan demikian maka masyarakat tentram, aman, rupiah relatif stabil, bursa saham tidak terpuruk, daya beli masyarakat tidak menurun, dan kehidupan kedamaian ketentraman terjadi. Itu yang didoakan, itulah hikmat yang diberikan Tuhan, pemimpin yang selalu mau mendengar apa yang menjadi kebenaran. Dalam konteks ini, apa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Pancasila sebagai dasar negara, kita doakan pemimpin kita supaya tidak terjadi kekacauan dan supaya masyarakat aman, tentram, dan damai. Itu sebabnya jangan hanya mengkritik, jangan hanya menyela. Kalau kita suka mencela, maka situasi tidak berubah. Kita harus mendoakan. Memang kita juga harus beri masukan. Dengan demikian maka pemimpin akan memimpin dengan baik, lestari, dan rakyat diberkati. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami rindu mendoakan negeri kami, Indonesia. Tuhan berkati. Doa kami untuk Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Tuhan menolong supaya mereka memimpin dengan hati yang tulus, memimpin dengan tekad
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memimpin demi nusa dan bangsa. Tolong supaya pemimpin kami tidak egois, tidak serakah. Tolong supaya korupsi bisa diatasi. Tolong supaya negeri ini diberkati. Seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke hidup tentram, aman, makmur, dan diberkati Tuhan. Berkatilah negeri kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi.